Hai Sobat Makan, kali ini kita akan melanjutkan anime Solo Leveling Season 2 versi manhwa. Nah, kemarin di episode terakhir nyampe sini ya sob. Sebenarnya sebelum masuk dungeon, Jinwo ditemui seseorang terlebih dahulu. Entah scene ini dihilangkan atau diadaptasi di Season 3, aneh masih kurang tahu. Jadi kita bahas secara singkat saja, oke? Sebelum naik kendaraan pulang, Jinwo ditemui oleh utusan Biro Hunter Amerika bernama Adam Wade. Jinwo menanyakan apa tujuan Adam menemui dirinya. Lalu Adam menjelaskan ada suatu informasi yang ingin disampaikan yang mungkin belum pernah Jinwo dengar dari negara manapun atau institusi yang ada. Jinwo bertanya lagi kenapa Adam ingin memberi informasi penting itu kepadanya. Adam menjelaskan bahwa ada suatu keuntungan bagi kedua belah pihak dengan memberikan informasi kepada orang-orang tertentu saja. Dan mengapa Jinwo terpilih? Karena Direktur Adam merasa sangat tersentuh sekali setelah melihat raid Pulau Jeju sampai-sampai ingin menemui Jinwo secara langsung. Jinwo sebenarnya ingin memikirkannya terlebih dahulu kalau informasi itu bisa dipercaya atau tidak. Kalau bisa, dia akan menghubungi Adam lagi. Namun Adam langsung menunjukkan kartu asnya supaya Jinwo langsung tertarik tanpa mikir panjang, yaitu peningkatan kekuatan secara instan. Dan ini hanya ada satu di dunia, Hunter yang bisa meningkatkan kemampuan Hunter lainnya. Jinwo menyetujui dan dibawa ke tempat wakil direktur Michael Connor. Saat datang seperti biasa berkenalan terlebih dahulu, lalu Connor tanpa basa-basi langsung ke intinya saja daripada buang-buang waktu. Ia menyodorkan berkas-berkas untuk imigrasi ke Amerika kepada Jinwo. Ia juga menjelaskan biasanya untuk mengurus ini butuh 1-2 tahun. Namun khusus Jinwo, ini spesial karena dalam sekejap sudah beres. Jinwo menjelaskan kedatangannya ke sini karena ada mengatakan kalau Jinwo bisa mendapat suatu informasi mengenai Hunter yang bisa meningkatkan kemampuan Hunter lainnya. Tapi kedatangannya malah langsung ditawari pindah ke Amerika. Connor tersenyum dan menjelaskan bahwa orang itu berada di sini lalu memanggilnya. Orang itu adalah Selner, orang satu-satunya di bumi yang bisa meningkatkan kemampuan Hunter melebihi batasnya. Pertama, Selner meyakinkan Jinwo terlebih dahulu dengan ngasih trial. Setelah Jinwo merasakan keuntungannya, Jinwo tak punya pilihan lain selain mengandalkan itu. Selner juga berkata, seperti yang sudah kau ketahui, semua Hunter memiliki batasan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu. Jadi, selama kau tidak dibangkitkan ulang, kau tidak akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Itulah pengetahuan dasar dari Hunter. Aku bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Tapi, aku tidak yakin kalau aku bisa menyebutnya membangkitkan ulang dengan paksa atau menaikkan potensi mereka. Lalu Jinwo bertanya berapa banyak peningkatan yang bisa diperolehnya. Selner menjawab, tergantung dari orangnya. Tapi, ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka merasakan peningkatan sebesar 20% atau bahkan sampai 30%. Mendengar hal itu, Jinwo bergumam, 20% sampai 30%. Tidak mungkin. Aku sekarang paham kenapa Hunter Huang Dongsu memilih pindah ke Amerika walau mendapat kritik dan hujatan dari negaranya sendiri. Siapa yang akan menolaknya? Semua Hunter akan tergiur dengan penawaran itu. Lalu Connor menjelaskan jika bersedia menjadi Hunter Amerika, Jinwo akan mendapat keuntungan ini. Mereka juga bisa memasukkan Jinwo ke guild manapun yang diinginkan. Jinwo tak perlu terburu-buru tentang hal ini. Sebagai hadiah pertemuan awal, mereka akan menawarkan untuk membuka potensi Jinwo. Jinwo pun terkejut dengan tawaran gratis itu. Tak berselang lama ritual dimulai. Selner memegang tangan Jinwo dan menyuruh menatap matanya untuk memulai tahap pertama. Sembari melihat, Selner bergumam, dari tadi dia terlihat tenang. Tapi setelah dia melewati tahap pertama, dia akan menghubungi kita lagi. Tidak, jika dia tidak sabar, mungkin dia bisa menandatangani kontraknya langsung. Raid Pulau Jeju yang bahkan si Ryuji Goto, orang yang ingin menjadi level nasional pun gagal. Malah raid itu diselesaikan dengan menggunakan kemampuan yang tidak pernah diketahui. Aku penasaran, di mana batasan miliknya? Setelah melihat lebih dalam, Selner hanya melihat kegelapan. Tak berselang lama muncul seorang yang menatap dirinya yang membuat Selner ketakutan setengah mati. Suasana menjadi panik. Lalu Connor menjelaskan kalau Selner sepertinya merasa tidak enak badan dan bertanya apa bisa menghubungi Jinwo lain hari. Jinwo menjawab bisa. Setelah itu Connor menyuruh Adam untuk mengantar Jinwo kembali ke rumahnya. Setelah Jinwo sudah tak berada di ruangan, Selner menjelaskan bahwa Jinwo adalah seorang raja yang sangat kuat. Connor bertanya apa Jinwo setara dengan Hunter level nasional. Selner menjawab, tidak, aku tidak yakin. Aku tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Dia adalah seorang raja, tapi berbeda dari yang lainnya.
Ketika aku melihat ke dalam, dia langsung menatapku juga. Itu bukanlah Hunter Sung Jinwo, tapi lebih seperti kegelapan yang tidak terbatas yang berada di dalam tubuhnya itu. Dia menatapku, dan dia tidak memiliki batasan. Nah, itu tadi kejadian Jinwo sebelum memasuki Red Gate di jalan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan season 3-nya. Panel belum menampilkan aksi Jinwo karena berada dalam dungeon yang lain. Diperlihatkan Hunter ketakutan setelah melihat kedatangan Ice Monarch di hadapannya. Ice muncul di sana untuk memburu wadah pecahan cahaya paling terang atau wadah ruler. Ice menatap para Hunter dan berkata, dia juga bukan salah satunya. Mereka benar-benar ahli bersembunyi pecahan cahaya paling terang. Tak berselang lama muncul Monarch lain menghampiri Ice. Dia adalah Yokmun. Ice bertanya kenapa Yokmun ke sini. Lalu Yokmun menjelaskan bahwa dia membawa informasi tentang wilayah bagian timur. Ice menanggapi, jika yang kau maksud adalah wilayah kecil di timur, itu tempat di mana Shadow Monarch berada. Bukannya kau bilang akan mengawasi tempat itu? Tanya lanjut Ice Monarch. Yokmun menjawab, kelihatannya para ruler akan mencoba melepaskan Logia di bagian selatan wilayah itu. Akan ku ambil alih tempat itu. Ice bertanya lagi bagaimana dengan Shadow Monarch. Yokmun menjawab tidak akan terjadi masalah selama ahli strategi Monarch tetap menjalani rencananya. Yang terakhir ia menyampaikan informasi menarik kalau sudah dipastikan pecahan cahaya yang dimiliki para ruler berada di sana. Ice tersenyum dan berkata, hahaha, menarik sekali. Jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku itu. Yokmun menanyakan apa yang akan dilakukan Ice dengan hal itu. Ice menjawab, jika kau bersedia memberitahukannya padaku, itu berarti belum sempat selesai ngomong, Ice merasa ada seseorang pengganggu yang datang. Tapi yang lebih penting, sepertinya kita terlalu menarik perhatian di sini. Orang itu tak mungkin memiliki sebuah pecahan cahaya paling terang kan? Aku penasaran kenapa dia menampakkan diri. Dia pasti berencana menghalangi kita, kata Ice dibarengi dengan datangnya ayah Jinwo yaitu Sung Il-hwan. Wilayah kecil bagian timur? Apa yang kau maksud adalah Korea? Tanya Il-hwan ke Monarch. Lalu Ice berkata, kenapa kau tertarik dengan itu? Karena meladeni ayah Jinwo hanya membuang-buang waktu, Yokmun mengajak Ice untuk pergi dari lokasi ini. Ice setuju dan sebelum memasuki gate, ia menantang Il-hwan untuk mencoba menghentikannya jika mampu. Seketika Il-hwan langsung mengeluarkan senjata dan menyerang Ice dan berkata, aku takkan biarkan kalian kabur. Dan bentrok pun terjadi. Ice mengeluarkan dinding es untuk menahan serangan Il-hwan hingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Scene pindah ke Red Gate tempat Jinwo berada. Di sana Jinwo sudah berada di lokasi di mana bos berada. Bos berkata, apa itu kau? Bajingan yang telah membantai saudara-saudaraku. Harus ku bilang itu menakjubkan. Bukan hanya mencapai tempat ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi juga mengerti bahasa kami. Namun ini sudah berakhir. Saudara-saudaraku sudah tak sabar ingin membantaimu. Keluarlah. Namun teriakan bos itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun monster yang datang membantu. Lalu Jinwo berkata, berakhir? Lucu sekali. Keluarlah. Seketika para bayangan keluar sambil membawa monster yang mereka bantai. Jinwo melanjutkan lagi. Kelihatannya tidak ada yang tersisa. Mengetahui hal itu bos dungeon berkata, apa-apaan ini? Setelah itu ia mengambil kepala bawahannya dan dilemparkan ke Jinwo. Tapi Rip M sih. Apa karena ini ditangkap oleh Beru? Ya begitulah. Akhirnya tentara Jinwo berkumpul dan diberi tugas membunuh bos beserta bawahannya yang tersisa. Pertarungan sengit pun terjadi. Lalu ada dua musuh menyerang Jinwo. Namun Tank tak membiarkan itu dan langsung membantainya. Melihat bawahannya mati, bos sangat marah. Bajingan kau! Jangan main-main denganku. Di saat bersamaan Igris dan Beru memotong kaki dan tangan bos dungeon hingga ambruk. Karena ambruknya kurang elegan, Tas mengaktifkan skill gravity supaya bos dungeon sujud di hadapan Jinwo. Lalu Jinwo mendekati sambil berkata, jawab pertanyaanku. Ini akan menjadi tidak terlalu sakit jika kau mau menjawabnya. Namun sistem tak mengizinkan Jinwo bertanya lebih lanjut dan membuat bos langsung mati. Jinwo nampak kesal dan berkata, aku tak mempelajari apapun kali ini. Sistem ini benar-benar menggangguku. Ini tidak apa-apa. Tidak lama lagi aku akan mengetahui kunci dari kota acak terkutuk. Aku mencapai level 100 selama raid di Pulau Jeju dan berhasil memenuhi persyaratannya. Kunci menuju Kartenon Temple. Aku tak bisa melupakan Kartenon Temple walau sudah kucoba berkali-kali. Dungeon ganda. Sistem mencoba membawaku ke sana lagi. Tempat di mana semuanya dimulai. Semuanya telah berubah.
Jika ini sudah direncanakan dari awal, jika memang ada yang menungguku kembali lagi ke sana, itu berarti dia pasti menungguku dan aku pasti akan datang. Scene pun berakhir dan kita lanjutkan di video selanjutnya, oke?